wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman, sehingga dari iman itu memudahkan langkah kita untuk mendatangi rumah di antara rumah-rumah Allah untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu beribadah sholat waktu, yang ditambah lagi dengan bermajelis ilmu. Maka menemukannya dengan dalam rangka majelis ilmu, dalam rangka menunggu sholat berikutnya, insya Allah selama itu akan ditulis sedang dalam posisi sholat. Sehingga saya kemarin baca sebuah posternya kecil, ukuran A3, tapi isinya dalam, tulisannya dalam sehari kita nggak mungkin nggak berbuat dosa, tapi kita mungkin dalam satu detik untuk tidak berbuat dosa, yaitu ketika kita masuk masjid. Artinya umumnya orang kalau masuk masjid itu harusnya mestinya gak berbuat dosa, minimal semenit ya. Syukur-syukur dari mulai masuk nunggu maghrib sampai nanti isya, nanti kan anggaplah mungkin 1 jam atau mungkin 1,5 jam. Maka itu mengurangi porsi harian kita dalam berpotensi berbuat dosa. Artinya semakin sering orang ke masjid, ya logikanya makin jarang orang berbuat dosa. Kecuali kita, nah masjid pakaran, mulai toilet, bersihnya di toilet masjid. Ya henten nonton ikutan berita nih, tapi ini pun luar biasa kebanggaan. Umumnya orang ke masjid tidak dalam rangka bermaksiat. Makanya cara untuk mengurangi hidup kita dari potensi berbuat maksiat, banyak-banyak ke masjid, banyak-banyak berkumpul dengan orang-orang yang di masjid. Termasuk bocil-bocil yang tadi nek zaman dulu ke masjid nonton itu nggih TPA ngaji. Ini mboten gandeng program masjid wifi gratis, akhirnya yang masjid itu nyantol wifi dolanan game. Kalau ningali ten masjid-masjid ya Allah, di gratis sih malah tinggal dolanan game online. Mungkin para mulai kan yang dolanan slot barang itu takmire harus hati-hati, malah untuk dosa. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ya. Materi Minhajul Muslim pasal ke-9 tentang bab akidah, yaitu beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia, orang yang paling dermawan, orang yang paling pemberani, orang yang paling mencintai keluarganya, orang yang paling berhati-hati dalam hidupnya, paling bertakwa dan paling segala-galanya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada kesombongan, kecongkaan dalam kalimat-kalimat yang saya ucapkan ini. Artinya memang benar-benar faktanya seperti itu, dan beliau benar-benar terpilih untuk menjadi seperti itu, dan hasil akhirnya nanti beliau adalah orang yang pertama mengetuk pintu surga, orang yang pertama minta izin memasukinya, dan orang yang pertama diizinkannya, dan orang yang pertama benar-benar memasukinya bersama dengan umatnya yang merupakan golongan pertama juga untuk masuk surga. Baik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai ke dalil nakli pada poin yang kedua, yaitu informasi dari Allah Subhanahu wa taala mengenai keuniversalan kerasulan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau adalah nabi yang akhir dan wajib taat dan mencintai kepada beliau sebagai penutup para nabi. Hal ini berdasarkan firman-firman yang kemarin sudah kita bacakan 1, 2, 3. Nah, kita lanjutkan pada firman berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ayat ini mengkonfirmasi bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan Muhammad SAW itu adalah rahmat bagi semesta alam. Salah satu tafsirnya adalah kedatangan atau pengutusan Nabi Muhammad SAW ini menjadi sebab Allah tidak lagi menghadirkan adab yang sifatnya memusnahkan umat manusia sebagaimana nabi-nabi yang lalu seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, kemudian kaum
Oleh karena itu maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan akan dapati hari ini orang-orang yang tidak beriman tapi Allah mudahkan jalannya di dunia, bahkan kemudian menjadi orang-orang gampangannya kalau secara kekayaan terkaya di dunia dan seterusnya, maka itu sudah menjadi jalan atas sudah menjadi keputusan sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman ini yang kemudian menjadikan orang-orang yang tidak beriman justru memimpin dunia, justru memenangkan perekonomian dunia dan seterusnya. Tapi itu enggak selamanya, cuman sementara. Bahkan dengan mungkin pun mirsani toh, yang namanya Palestina, Gaza untuk di bumi hanguskan lulu lantahkan itu butuh waktu 1,5 tahun untuk sampai seperti hari ini, gitu kan. Tapi untuk yang terjadi di Los Angeles, Allah hanya butuh waktu 2 hari untuk menyelesaikan itu semua. Maka itu fakta ya, bahwasanya apa yang dikumpulkan manusia sebanyak apapun itu kalau Allah menginginkan itu binasa, musnah, mudah dan cepat sekali. Tapi tentu Allah menginginkan ada orang-orang yang mau mengambil pelajaran liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dan tentu di situ kita berharap kita bagian dari orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul. Jadi orang-orang jahiliyah pada waktu itu memang tidak terdidik untuk baca tulis. Kemudian kemudian di sini dikatakan yatlu alaihim ayati, di mana Nabi itu, Rasul itu akan membacakan ayat-ayat kepada mereka, kepada orang-orang yang membersamai Rasul itu. Kemudian wa yuzakkihim, dan akan mensucikan mereka, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan akan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Al-Hikmah ini sebagian ulama menafsirkan sebagai as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal dulu mereka dalam kesesatan yang nyata. Ini menunjukkan kehadiran Nabi SAW membawa Alkitab dan hikmah ini menjadi wasilah hidayah sehingga selamatnya manusia. Tadi malam, hari Sabtu malam pada Isya, saya ada kajian tentang akidah, dan di antara pembukaan kajian akidah itu ada 3 ciri atau 3 golongan manusia yang merusak akidah seorang muslim dari awal dulu, yaitu orang munafik, kemudian orang yang cinta dunia, sama orang jahil. Nah, kemudian saya menyebutkan sebuah dalil tentang ahli bait Nabi SAW. Ternyata ada sebuah hadis tentang Dajjal, bahwasanya Nabi mengatakan akan muncul fitnah, yang mana fitnah itu datang dari ahli baitku, yang bentuknya adalah asap yang yang tebal, yang mana mereka mengatakan bahwasanya annahum yazumuna annahum min ahli bait. Mereka menyatakan bahwasanya mereka itu ahli bait. Ala auliya Allahumul muttaqun, kata Nabi. Enggak, padahal wali-wali Allah itu adalah orang bertakwa. Jadi ada orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, tapi dalam prakteknya tidak mempraktekkan apa yang dicontohkan Nabi. Makanya Nabi membatasi bahwasanya yang disebut sebagai wali itu adalah yang bertakwa. Bertakwa itu berarti tegak di atas akidah yang benar, tidak berbuat kesyirikan. Faktanya mereka justru mendorong untuk berbuat kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah orang yang kemudian menjalankan sunnah Nabi SAW atau al-hikmah. Faktanya mereka tidak menjalankan al-hikmah. Makanya yang harus kita pahami, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mengikuti Nabi itu sebuah kewajiban. Apakah kita bukan keturunan Nabi ataukah keturunan Nabi, ataukah kita bukan orang Arab atau kita orang Arab, maka itu sebuah kewajiban. Dan yang harus menjadi suri teladannya Rasul itu bukan selainnya. Makanya Nabi SAW pernah mengumpulkan keluarganya dari kalangan Quraisy, dari kalangan Abdul Manaf, Bani Abdul Manaf, kemudian pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, bibinya yang bernama, saya jadi lupa. Jadi bibinya Nabi SAW dikumpulkan. Kemudian salah satu lagi yang dikumpulkan adalah putrinya. Dikatakan, ya masyarakat Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, selamatkan diri kalian. Aku gak bisa selamatkan kalian. Jadi selamatkan diri kalian itu maksudnya kamu milih jalan sing bener.
Nek wis pilihanmu jalan sing bener, engko ning akhirat itu maya gampang. Tapi kalau sejak awal milih enggak bener, aku enggak bisa menyelamatkan kamu di sana nanti. Kemudian wahai Bani Abdul Manaf, dan wahai terahnya Mbah Abdul Manaf gitu. Nanti Bani itu di kita terah gitu. Maka selamatkan diri kalian, aku nggak bisa menyelamatkan kalian di sana nanti. Artinya sejak awal harus jangan salah milih gitu, jangan salah ngikut. Padahal ini pokok dari Ahlul Bait keluarga Nabi SAW. Kemudian kepada Abbas bin Abdul Muthalib juga begitu. Wahai Abbas ibni Abdul Muthalib, wahai pamanku Abbas bin Abdul Muthalib, selamatkan dirimu dan aku nanti nggak bisa menyelamatkan kamu di sana. Bibinya Sofiyah, saya ingat Sofiyah binti Abdul Muthalib juga sama. Wahai Sofiyata binna Abdul Muthalib, selamatkan dirimu karena nanti aku nggak bisa menyelamatkan kamu di sana. Terus sampai ke putrinya, wahai Fatimah binta Muhammad, salini min mali masyiti, aku punya harta minta sing gua minta tak keke nek urusan harta. Tapi nek urusan keselamatan, tolonglah dirimu sendiri karena aku nggak bisa nolong kamu. Ini Fatimah radhiyallahu anha ini yang kemudian nanti melahirkan Hasan dan Husain, ini yang kemudian nanti melahirkan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi SAW. Itu pun dinyatakan oleh Nabi SAW, aku raiso nyelamatke kowe nek kowe salah dalan. Makanya nanti dalam sebuah riwayat dikisahkan ada seorang yang bernama Fatimah di Madinah, putri dari pembesar Madinah pada waktu itu yang mencuri. Kemudian para pembesarnya ini merasa iki kalau nanti anak ini dipotong mencemarkan atau mencoreng nama keluarga besar kita, keluarga pejabat. Kalau tembikin nggih boy keluarga wali kota, misalnya sing dipejoro sini piye corone ditembusi polisi ini nopo jaksane nopo hakime kan wonten to. Nah, maka sama mereka kemudian mencoba untuk menegosiasi kepada Nabi tapi tidak berani. Terus diketahui kalau ada orang yang sangat mencintai Nabi SAW yaitu Usamah bin Zaid, putra Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah anak angkat Nabi. Nabi punya putra sedo, artinya nggak ada yang hidup yang laki-laki. Maka Nabi kemudian punya anak angkat, otomatis kecintaan seorang bapak kepada anak laki-laki ditumpahkan kepada Zaid. Delalah Zaid punya putra namanya Usamah, dia tambah sayang. Sama kayak jenengan punya anak lanang duwe putu lanang lho wis. Pemene sing pertama itu mesti njaluk apa wae karo bae piye carane ditukokke. Sampai enten mbah-mbah niku tesih kerja padahal di usia sepuh, ngapunten tidak punya pensiunan tapi masih giat kerja ketika kula iseng tekok. Jenengan mados ki sinten nih, Mbah? Napa jeng kawin meneh? Ora to Mas, iso kawin meneh gitu kan. Digoleke putu, kan kok nek disambati putu kok jajake bakso iso nukokke. Masyaallah, mantap tuh. Kadang ironi ada yang nom ra gelem kerja dan ini kali kayak sepuh ngoten niku terus sregep ngoten kadang ironi, miris. Nah, kembali ke situ Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Didekatilah hanya Usamah bin Zaid. Terus dibilang, "Mas, lalu ulung ini iki ceritanya. Fatimah yang melakukan kesalahan, vonisnya dipotong tangan. Lalu ulung menghentikan dan Kanjeng Nabi supaya diberikan dispensasi, jangan dipotong tangan. Hukum liyane lah gitu kan. Nah, kalau di Indonesia akan diusulkan aturan anggar balik ke bujing korupsi selamat ngoten niku to. Nah, niku karepe nggih ngoten niku gitu. Nah, Usamah bin Zaid merasa ini baik, ini enggak apa-apa wong gitu kan. Jadi logika beliau sebagai anak muda masih belum matang gitu kan, nemoni Nabi. Dia belum kenal karakter Nabi SAW ini, mbah angkatnya ini. Begitu menghentikan, ya Rasul begini. Nabi yang biasa mukanya ramah, senyum, baik, tiba-tiba Nabi mukanya berubah menjadi muka yang marah dan mengatakan, wallahi demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammad sarawat lakotok tu ya dah. Nek nganti sing nyolong kuwi Fatimah anakku dewe, aku dewe sing nyetok tangan. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya putra putri Nabi, keluarga Nabi itu juga manusia biasa. Sehingga berpotensi salah, bahkan Nabi sampai mengatakan nek dia salah, aku siap menghukumnya. Oleh karena itu maka nek jauh keturunannya 30 sekian tingkatan kemudian kok
melakukan pelanggaran, kesyirikan, kemusyrikan segala macam itu ya, nah, berarti dia nggak sesuai dengan apa yang dibawa oleh datuknya. Oleh karena itu maka itu selalu saya ulang-ulang, karena mereka dalam menyampaikan dakwahnya itu intinya itu bukan ilmu, tapi intinya ingin dihormati, sampai mengatakan ada Habib tertentu bisa Isra Mi'raj sampai 70 kali, sedangkan mbahnya yang paling segala-galanya itu cuma sekali seumur hidup. Sampai ada Habib tertentu yang dikatakan dia datang ke neraka, di koncoku sing iki tokno, nek mbok tokke sesuk tak mateni gending gua. Padahal Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Nabi itu dongo, Pak. Jadi bukan kemudian Nabi mengancam, bukan. Enggak ada. Yang ada Nabi itu berdoa. Terus Nabi dalam kondisi hidup aja nggak bisa ngislamke pamannya. Ada Habib tertentu yang mengatakan dalam kondisi di kuburan bisa ngislamke jenazah sebelah lah, coba. Maka hal-hal seperti ini sudah nggak masuk akal, jauh dari dalil, semua berdasarkan mimpi yang bolong, yang nggak ada kebenarannya. Maka tentu kita harus berhati-hati. Makanya ayat ini mengkonfirmasi Nabi itu membacakan ayat-ayat kepada mereka, dan yang dibacakan adalah Alkitab wal hikmah, dan bahwasanya mereka dikatakan in wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Dulu mereka sesat, tapi karena ikuti Nabi ini dia selamat, mereka selamat, dan tentu termasuk kita. Maka syaratnya ikuti Nabi ini. Usah digagas putu rasa digagas. Ambok misalnya tentang kiai besar, ulama besar, ustaz besar, tapi kalau kemudian anak cucunya gak sebesar bapaknya ilmunya, ya nggak usah kemudian subio-subio sampai ke pantai pesisir utara maupun ini gue yang Gus rakatok anti raklamben katoke cendhi banget raklamben wondrong anggarannya tayupan anggarannya titipan munggah dua dewi tetap gitar anggar ngomong kayak ngomong gitu, tapi terus diparani ngomong dirungokke mencoba ditafsirkan. Jadi omongan racetok dirungokke terus dicoba ditafsirkan, kan kurang gawe ya. Wong enek sing cetok gare maca gare ngikuti kok. Enek pengajian sing cetok sing nyampe wong cetok kok pegah melu malah nekani wong ra cetok ngoten niku. Astagfirullah. Ya itulah fenomena hari akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan lagi yang ditulis oleh penulis kitab ini, yaitu Syekh Abu Bakar Sabir Al-Jazairi rahimahullah, pada Quran surat Al-Fat ayat 29, Muhammadur Rasulullah. Ini penegasan kalau Muhammad itu Rasulullah. Dan jangan sampai lebay kayak sebagian orang sufi yang digawangi kalau di Indonesia adalah umurnya sama dengan saya, sama Buya Ar-Razi, sampai dia mengatakan Muhammad itu, kata dia, Asmaul Husna, salah satu nama Allah, sehingga yang jenengan jaluk langsung ya Muhammad saya minta ini itu gak syirik gitu. Iya fitnah gitu kan. Sejak kapan gitu kan. Makanya di dalam ayat, di dalam hadis sering dikatakan ada orang-orang yang berkata yang mana kata-kata itu nggak pernah kita temukan, bahkan mbah-mbah kita yang nggak pernah dengar. Nek boten ngandel jenengan nek kata sing gadah mbah mak tekoi. Mbah, napa jenengan nate enten sing ngajari. Nek nama Muhammad itu bagian dari Asmaul Husna, terus kita boleh meminta dengan menyebut langsung ya Muhammad berikan saya ini dan itu. Cobi nek terus enten bae. Wah, aku sing paling tua mas sekampung ya pun berarti dengan mbah-mbah. Nah, maka enggak ada, Pak. Orang-orang yang ya Allah lancang banget ngomongnya, luar biasa. Kendel gitu kan. Makanya Allah itu sebenarnya sudah ingatkan dia, jadi dia duwe pistol loh. Pistolnya tiba-tiba buah piye ceritane dolanan putrane meledos ning sirahe putrane napa kenapa putrane malah mati dewi. Sebenarnya itu sudah kepeleng dari pistol, tapi ya sudah lah, namanya menungso pengen disubyo-subyo, pengen didudukkan, pengen dianggap wong piye gitu kan. Sampai dia pada salah satu video ini ngaku pernah melihat Allah dalam kondisi melek, terjaga, ngoten tidur, luar biasa. Wong Nabi Muhammad aja para ulama berselisih pendapat apakah pernah melihat langsung atau enggak gitu kan. Berselisih pendapat ulama gitu loh. Apakah melihat langsung apa enggak? Karena pemandangan melihat Allah langsung itu hanya akan terjadi nanti setelah masuk surga. Jadi urutannya dengan selamat dulu dari kuburan, terus habis itu selamat dulu dihisab di mizan, selamat dulu dengan di telaga, selamat dulu di sirat, kemudian melenggang lewat kontoro, bisa masuk pintu surga, milih kamar-kamarnya sendiri, barang pun rampung mungkin dikei ridho Allah, lagi bar niku dijak kumpul ningali Allah. Itu ulama sepakat itu.
Tapi kalau bab kemudian apakah Nabi Muhammad pernah melihat langsung, ulama berbeda pendapat di situ. Ini wong iki malah mengaku tahu ketemu langsung gitu kan. Mungkin ada tekoki itu lah dijawab, ketemu nih soalnya Allah bersamaku di dalam hatiku. Mana ini? Nah orang sufi kan keyakinannya Allah itu berada di mana-mana, makanya hati-hati ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga berfirman pada Quran surat Furqan ayat 1, Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Bahwasanya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Jadi Al-Qur'an itu disebut juga sebagai Al-Furqan. Al-Furqan ini berarti membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana istri, mana bukan, mana makanan halal, mana makanan haram, mana minuman halal, mana minuman haram, mana sesembahan yang benar, mana yang bukan, mana agama yang benar, mana agama yang enggak benar. Makanya ini sudah jelas kalau besok itu hari Senin, ngono iki yo jek ngeyel wong ngeyel sesuk itu dina Rebo gitu kan. Udah jelas bahwasanya Islam dan agama yang lain itu beda. Ngono iku yo jek enek sing tawa-tawa nek semua agama sama sampai melarang kita untuk memegang keyakinan Islam itu agama yang benar. Jangan terlalu eksklusif melahirkan radikalisme melahirkan terorisme katanya. Karena semua agama mengajarkan kebaikan, akhirnya dirumuskan piye carane ben semua merasakan kesamaan. Ada salam Nusantara, disebutkan apa? Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Om Swastiastu ini artinya apa Pak? Semoga keselamatan datang dari Ida yang widiwasa. Ini kan sudah akidah. Ini kan nggak boleh ucapkan itu. Namo Buddhaya artinya apa? Terpujilah nama-nama Buddha loh. Ini juga besar akidah. Nah, nggak boleh ucapkan ini. Makanya wajib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar cobaan kita di hari akhir ini banyak. Makanya Al-Furqan artinya kita harus kemudian mengembalikan semua perjalanan hidup ini kepada Quran, dan Quran kita jadikan sebagai pedoman. Kita baca, kita pelajari. Makanya Nabi mengatakan mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Ini saya ulang-ulang di mana-mana. Tidaklah manusia itu mau berkumpul di rumah di antara rumah Allah masjid dan kemudian baca Quran dan mempelajari isinya. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari isinya di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, akan dikasih ketenangan. Orang tenang itu karena apa Pak? Karena merasa wis bener ning milih. Kok sampean wis ramus-ramus nang golek pacar tok om gitu. Ya soalnya bojoku iki wis orang paling luar biasa. Aku salah piye-piye dhek milihke, aku kesel dhek mijeti, aku luwe dhek masake. Aku ketok bingung dhek nyedaki aku tekok. Lah nek mau tenang ngoten niku ya terus gagas wong wedok liya kan mboten Pak. Udah plong gitu. Apalagi setelah itu melahirkan putra-putra yang manut-manut, ganteng-ganteng, cantik-cantik, soleh-solihah, otomatis orang laki-laki itu mboten geger meneh. Maka si gegeran itu nggih antara dua niku mau. Mungkin ning omah rande bojo atau ning omah bojone enggak sesuai ya dimau gitu kan. Nah, maka hal-hal seperti ini kita introspeksi. Makanya dalam perjalanan hidup ini, ya, Quran itu sudah jelas sebagai Al-Furqan. Orang yang mengambil dia sebagai Al-Furqan, Quran ini sebagai Al-Furqan, maka dia nggak akan kemudian gelisah untuk mencari-cari lagi. Makanya di salah satu kajian di masjid di daerah Rukih itu ada bapak-bapak itu setelah saya jelaskan tentang Isa dan Natal dalam Islam, Yesus dan Natal dalam Islam, didekati saya, Mas, jenengan ngerti orang? Ngertos jenengan sinten kula boten ngertos, maksudnya jenengan asli teng pengawasan niku. Pripun to? Aku ki wis pindah agama nganti ping 7. Wah, akeh mendhe. Kabeh tak coba siji-siji. Dan akhirnya saya menemukan jalan yang semua salah sing bener Islam. Untung ya jenengan ora kedisian mati ya. Padahal yang namanya agama samawi, agama yang dari langit Pak Dir, itu kan udah sepuh. Mungkin rambutnya semeriran dari ketok, nopo ketok ireng dari sebenarnya nggak pun sepuh. Agama samawi itu cuma 3, Yahudi yang kemudian diteruskan dengan Nasrani, yang kemudian diteruskan dengan Islam. Jadi nek cara mau membandingkan 3 ini saja, gak usah kemana-mana. Gitu. Ibarat dengan misalnya ajeng milih ke putra negara, nah niku nek ajeng bandingin wong Jawa karo wong Sunda atau karo wong Cina atau karo wong Amerika, nek ajeng menungso masuk. Tapi kok dadak dibandingin nek karo
ngapunten karo wedhus itu nggih mboten masuk niku gitu kan. Makanya perbandingan itu harus apple to apple. Makanya kepada beliau saya bilang harusnya jenengan niku bandingin telu niki mawon. Ora usah dadak nanti pitu. Ya apa wae gitu disebut gini. Kula nggih iseng meneh kula tekoki lha terus bedone sing niki piye Tuhane ngene. Kula jane nggih kula rada mudeng niku ngomong dhek jelaske meneh. Oh ya. Ya memang seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah dengan mboten usah nyupo-nyupo. Karena nyupo-nyupo itu bukan perkara yang baik. Allah berfirman pada Quran surat Al-Ahzab, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Karena putranya yang jaler meninggal sudah enggak ada. Walakin ar-rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi. Niki khatamun nabiyyin ini juga orang-orang Ahmadiyah niku kurang gawean. Khotamun nabiin dia itu mereka menjelaskan menerjemahkan khotam itu cincin itu nih. Jadi Muhammad itu cincin bukan penutup cincin sehingga cincin itu cek bolong. Nah sing nutup bolong ini nabiku jenenge Mirza Ghulam Ahmad tuh kurang gawean. Makanya hati-hati ya sama orang-orang ngoten iki. Nah, jelas ini ulama sepakat khotamun nabi ini nabi terakhir. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu itu mengetahui. Kemudian Allah juga berfirman tentang mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam, "Iqtarabatis sa'atu wan saqal qamar." Telah dekat datangnya saat itu dan bulan telah terbelah. Dan hari ini informasinya sudah banyak. Jadi sudah banyak jurnal yang menulis, website kredibel yang menulis kalau di bulan itu, bulan yang bunder gede itu ditemukan satu jejak peletekan, bekas meletek yang itu bersambung dari ujung ke ujung. Jadi bukan tipuan mata. Nek tukang sihir Fir'aun itu tuh tipuan mata. Begitu muncal kita tongkat, ubah, niku tipuan mata. Ini mata orang yang nonton niku seolah-olah melihat ular, padahal jane tongkatnya jumeneng dan niku meneng tok orangnya tinggi. Tapi begitu Musa muncal ke tongkatnya, penyihirnya Fir'aun ini benar-benar melihat itu dari pulau. Jadi buatan matanya disiram buatan, benar-benar dari pulau. Makanya mereka langsung beriman pada Musa. Iki ra mungkin iki nek ilmune kaya awake dhewe ra mungkin, mesti beda kelase gitu. Nah, akhirnya singkat cerita dihukumlah sama Fir'aun, singkat cerita ngoten. Nah, maka pembelahan bulan itu nyata terjadi, benar-benar pernah terbelah ngeten terbalik melih. Makanya jejaknya sampai hari ini masih ada kalau bulan itu pernah meletek dari ujung ke ujung. Dan peletekannya itu nyambung. Ngoten sing kemudian meletek mrene terus mrene ngoten. Kan istilahnya krek itu kan titik ngoten terus nyebar terus omah lowo omah kemonggo omah laba-laba ngoten tapi benar-benar garis walaupun nggak lurus ngeten tapi letek itu. Nah itu ada banyak jurnal yang menjelaskan, website kayak apa berita-berita kayak misal NASA dan seterusnya kayaknya saya pernah baca ada. Jadi itu sesuatu yang nyata. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nek mampu kayak gitu, ini bukan kelasnya tukang dukun MBH kan bukan. Udah kelasnya udah seorang rasul yang diangkat oleh Tuhan yang maha segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelasnya bukan kelasnya penyihir kampung gitu buatan ya. Jadi benar-benar Allah yang memilihnya. Kemudian dalam Quran surat Al-Kautsar, Allah juga memberikan inna a'tainakal kautsar. Ini spesial nih Al-Kautsar ini. Jadi nanti setelah mizan, hisab mizan, maka ke telaga. Setiap nabi itu dikasih telaga. Kata Nabi SAW, ada nabi yang ditemani 2 orang, ada nabi yang ditemani 1 orang. Berarti pas ngajar atau pas berdakwah itu sing menyambut cuma 1 atau 2 orang. Para melek enten nabi yang gak ada yang nemeni, dhewean teng telaga niku. Setiap nabi niku dikasih telaga. Padahal nabi jumlahnya ada 124.000, rasul ada 313. Mereka dikasih, bahkan ada yang tidak, ada yang menyambut dakwahnya sendirian. Makanya mulai naik kesehatan siji loro telu alhamdulillah lah gitu. Dibandingke itu gitu kan. Tapi kedudukannya tentu lebih mulia nabi gitu kan. Nah, Nabi Muhammad SAW melihat ada kumpulan orang besar, banyak. Dan Nabi mengatakan, apakah itu umatku? Kata malaikat yang menemani, bukan, itu Musa dan kaumnya, dari kaum Bani Israel yang menyambut seruan
Musa. Lalu kemudian ditunjukkan umat yang lebih besar lagi dan kemudian dikatakan kail umatmu. Nah, jumlahnya lebih banyak. Walaupun lebih banyak masuk surganya paling depan. Nah, tinggal pakai urutannya sesuai amalan, termasuk sesuai kekayaan. Wong sugih kene dhewe. Jadi sing ra duwe ngarep. Sing sugih sing harus banyak pertanggungjawaban, mobil nganti 7 gitu kan, motor nganti 8 itu nanti terakhir. Yang sing enggak duwe motor, enggak duwe mobil, sepeda wae nyilih, nah itu rodok ngarep gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Delala gitu kan. Nabi ditanya, "Bagaimana engkau mengenali kami ya Rasul sedangkan kita pada waktu itu jumlahnya banyak?" Maka Nabi mengatakan, "Kalian itu kayak kuda yang belang di antara kuda-kuda hitam." Maksudnya pripun? Maksudnya berkumpulnya manusia dalam jumlah yang banyak, ternyata kita masih bisa dibedakan karena ciri bekas wudu. Jadi dengan kita itu wudu, tangan, muka dan seterusnya, nanti menyebabkan tempat atau bekas wudu itu menjadi bercahaya. Makanya dalam wudu itu disunahkan yang memperpanjang. Jadi misal dari sampai siku tambah segede, sampai mata kaki enggak segede gitu kan. Terus misal kenapa muka enak singgote 12 cm gitu. Ditambah segede. Wah, kesuwen Mas tak rujukan wae ya, kok koploh-koploh nang masjid gitu kan. Ampun gitu kan. Jadi ditambahi segede agar tambah silo dan mereka ngomong kayak gitu. Nah, itu mereka ngumpul. Bahkan Nabi itu jaga di telaga Al-Kautsar itu jangan sampai orang salah masuk. Jadi yang bukan umatnya diusir. Sana bukan sini tempatmu, sebelah sana. Nah, begitu sudah ngumpul, malaikat datang, ada sebagian yang diusir. Sama Nabi dimodeli, ya Rasul, wahai malaikat ya Allah. Jadi ada hadis yang menyatakan itu malaikat, ada yang menyatakan itu Allah yang memerintahkan. Nabi protes, ya Rabbi, ini umatku ya Rabbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Anta la tadri ma ahdatsu ba'daka." Kamu enggak ngerti apa yang sudah dia buat sepeninggal. Ahdatsu niku digawe-gawe, direko-reko. Makanya agama Islam itu pun jelas ayatnya hadisnya enggak bertambah dan berkurang sejak meninggalnya Nabi SAW sampai Imam Malik itu duding tentang kuburan Nabi. Orang yang pantas ditutke omongannya apapun itu ya cuman yang tidur di sini ini gitu kan. Nanti dalam kaul yang lain Imam Malik mengatakan bahwasanya apa yang pernah disampaikan dulu oleh Nabi ini kalau memang itu baik maka akan baik sampai akhir zaman. Begitu pula kalau nggak pernah diajarkan maka itu nggak pernah juga menjadi bagian agama sampai akhir zaman. Nah, kembali ke situ, orang-orang yang gawe aneh-aneh tadi yang salah satunya sudah saya sebutkan di depan tadi, saya ngomong Isra Mi'raj nganti ping 70, saya ngomong macam-macam tadi, auzubillah. Nah, itu nanti akan diusir. Karena orang Islam itu tinggal melu tapi kok dia malah gawe-gawe. Karena nek melu itu kan harus baca hadis, Pak. Harus baca ayat. Kesuwen paling enak gawe syair gawe sajak goleke ketipungan wis ngumpulke wong joget-joget paling aman gitu. Atau kalimat simpel la ilaha illallah yang maknanya harusnya dalam kemudian digawe jogetan. Nah, terus akhirnya digawe rumus inilah perpaduan antara Arab dan Nusantara dan masuk Islam ke Jawa dan seterusnya. Joget Pak, benar-benar joget. La ilaha illallah ngono ku ya astagfirullahaladzim. Jadi hal-hal seperti itu yang harusnya kemudian kita kritisi. Bahkan sempat ada yang ngajak debat sama saya ini. Dia bertanya, "Loh, bukankah ini cara para wali dulu mengajarkan agama?" Mas, zaman dulu memang orangnya mungkin nggak sekolah. Zaman dulu mungkin orangnya juga mayoritas dari agama Hindu dan Buddha yang memang pengen dipindah ke Islam. Itu menjadi wasilah, iya. Saya wis Islam kabeh, Mas. Saya wis Islam kabeh, kitab bertebaran, masjid sak pirang-pirang. Apa yo ora iso belajar sing bener, apa yo dadak kon koyo ngono gitu. Mikir dia gitu kan. Nah, ning sosok ngene sing nesu, kalau sing nyegat kula ten niku nesu. Jadi diajari dikandani sing bener malah anyel nesu gitu. Nah, ngantek goblok-goblok kayak nggih pun ini. Itu napa-napa kula trimo mawon. Nah, maka telaga Al-Kautsar, Pak. Di sana penjelasannya panjang, hadisnya banyak sampai 100-an kalau nggak salah saya ngumpulkan itu. Di situ kita begitu duduk di situ minum satu teguk nggak akan haus selama-lamanya. Padahal
sejak di kuburan nggak dikasih minum, pas dibangkitkan nggak dikasih minum, dihisab nggak dikasih minum, di mizan nggak dikasih minum, haus, matahari didekatkan 1 mil, panas gitu kan. Bahkan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke dada, sampai ke telinga, ada yang kemudian sampai mata kaki, sampai betis, tergantung dosa dan amalannya. Maka saking panasnya, saking ngelai, kan keringatnya juga metu, otomatis orangnya dehidrasi. Maka begitu sampai di telaga itu dipersilakan minum, dan gelasnya niku sebanyak bintang-bintang di langit. Jadi jenengan nggak usah khawatir napa kentekan gelas sehingga harus rebutan sikut-sikutan itu pun buatan enten itu tentunya. Maka dengan meneguk satu tegukan nggak akan haus selamanya. Dan Al-Kautsar disebut Al-Kautsar karena ini hulu hilir. Ini adalah ujung atau hilirnya dari sungai yang ada di surga. Jadi surga itu ada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tinggi itu arsy Allah Subhanahu wa taala, di bawahnya ada lautan, dan di sekitar situlah ada surga, ada Sidratul Muntaha, ada Illiyin. Disitulah tempat tertulisnya nama-nama orang yang akan masuk surga. Nah, dari salah satu surga itu Firdaus, maka ditariklah sungainya itu sampai ke bawah ke ke daerah padang mahsyar. Di situ kemudian disiapkan yang namanya telaga Al-Kautsar. Jadi sungainya namanya Al-Kautsar, sampai ke bawah namanya juga Al-Kautsar. Kami kados napa enten kali Bengawan gede, terus digawe sodetane kaline cilik. Ketika ditanya iki kali apa? Bengawan cilik. Ngoten niku lho, nggih. Jadi jenenge padha mergo induk sungainya sama. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Mila panjenengan ingkang ngersake mengki ngunjuk ten mriku ya harus istiqomah di atas Al-Qur'an dan Sunnah, di atas Alkitab wal hikmah, boten usah melu-melu wong sing aneh-aneh nika. Nah, kemudian dalam firman-Nya ditegaskan tentang karunia besar kepada Nabi Muhammad SAW, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak pasti Rabb memberikan karunia kepadamu lalu hati kamu menjadi puas. Jadi Allah akan memberikan tempat tertinggi yaitu surga Firdaus, yang mana di sana yang mengisi minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassolihin. Kalau nabiin insya Allah kita sudah nggak mungkin karena khotamun nabinya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nggak mungkin seorang nabi atau menjadi nabi, nggak mungkin. Makanya nanti enak sing ngaku-ngaku pun mbok jenggote dawa kaya ngopo wis ora usah digagas, mbok irunge mancung kaya nopo wis ora usah direken, jarkan aja sak-saknya wis. Nah, kemudian nabi nggak mungkin kita. Kemudian suhada masih mungkin, ning peluangnya kecil. Nek memang pengen golek peluang gede di Palestina mriko atau tempat-tempat yang terjadi jihad, itu besar peluangnya, tapi kecil. Maka peluang yang paling besar untuk kita yaitu minas solihin wasiddiqin. As-solihin itu sinten orang-orang yang kalau diperintahkan untuk beribadah ya mangkat, ora kosak-kosik, waya salat gendang salat, waya poso gendang poso. Punya kesempatan umroh gendang mangkat, belum haji ada dana gendang mangkat, kurban gendang kurban. Pokoknya apapun yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala berlaku siklus tahunan, maka begitu ketemu kita termasuk orang yang bersiap untuk segera berlari. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka disitulah nggih orang-orang asas, orang-orang solihin, yaitu yang selalu mengejar apa yang Allah perintahkan harus saya kerjakan. Kemudian yang masih mungkin buat kita yaitu minas siddiqin. Siddiqin itu sinten? Orang-orang yang kalau membaca Quran dia mengimani dan dia membenarkan. Moco gitu kan, wah ayat jilbaban, didelok bojone rong jilbaban dijilbabi. Yo Dik nang toko, apa Mas tuku jilbab? Lah ben piye? Ben tambah ayu. Yo ora lah. Ayu ki nek ra klamben kok ngono. Ora apa-apa. Aku luwih seneng nek kowe jilbaban. Nanti enten laki-laki niku yang napa? Nek bojone jilbaban ndek risi. Mergone apa? Dia seneng dok tanggane kancane niku muji. Wih, bojomu ayu tenan nek. Seneng bangga dek. Makanya dia enggak seneng bojone berjilbab enggak seneng. Nah, itulah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai rajulun dayus. Laki-laki dayus yang gak akan mencium surga, gak akan disucikan, gak akan dimasukkan ke dalam surga. Laki-laki dayus, yaitu laki-laki yang nyata-nyata melihat isi rumahnya itu bermaksiat kepada Allah, tapi dia diem-diem aja, meneng-meneng wae, anteng, bahkan seneng.
Mergone napa dhek luwih mentinge pujian kancane. Nah iki kok bojomu brukut ngono to kaya jagung urung dionceki. Nah, padahal yang namanya hakikat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik laki-laki maupun perempuan, maka dia akan berusaha menghadirkan performa terbaik dua belah pihak ini kepada pasangannya, bukan kepada yang lain. Makanya kalau kita dapati ada seorang wanita nek ketemu wong liya dandanane luar biasa, nek ketemu bojone malah kaya kemedi gitu kan. Nah itu berarti belum ngerti tata aturan yang benar. Nah tugas kita sebagai laki-laki meluruskan. Kudune kowe nek ketemu aku adus, ketemu wong liya ya adus kena ora diwalik, ngger jagonge adus terus tapi angger ketemu aku ora tau adus. Nah, maka hal kayak gini perlu diperjelas karena akhirnya nanti asas sakinahnya rumah tangga itu terpulang ke situ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam firman yang lain, belum ada Om. Oh 1 menit. Nggih, satu lagi nggih. Dalam firman-Nya yang lain, Nabi SAW dijanjikan maqamam mahmuda. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, maqamam mahmuda. Ini tempat khusus di surga sana yang dijanjikan buat orang-orang dari kalangan para nabi dan juga orang-orang yang melakukan atau melaksanakan sholat tahajud. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita lanjutkan lagi iman kepada Nabi Muhammad SAW. Masih banyak dalilnya dan saya senangnya kitab ini itu di poin yang keempat itu beliau menghadirkan perbandingan agama. Nanti yang perbandingan agama ini nanti saya bahas secara khusus lebih dalam ya, dengan plong Nabi Muhammad SAW itu disebutkan namanya di dalam Alkitab. Wong sing maca Alkitab hari ini nggak nyari kebenarannya, padahal niku tulisannya namanya itu benar-benar ada kayak matahari terbit di siang bolong. Ibaratnya kan wong nek ra wuta, nek mboten buta niku nek nganti ngomong metu omah, nganti ngomong sengingine ra ono, padahal senging gede semono. Nah itu benar-benar orang yang enggak jelas. Nah itulah yang terjadi hari ini pada ahli kitab. Bagaimana kemudian jelas-jelas ayatnya ada, bunyinya ada, bahkan disebut namanya dengan nama Muhammad juga, tapi ya itu tetap baik enggak bisa membaca. Nah, ya wis. Itulah kerugian mereka, makanya disebut sebagai minal maghdubi wadhdallin, dari orang-orang yang termurkai dan orang-orang sesat. Wabillahi maqatan ing saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten, semoga menjadi ilmu buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.